Halo teman-teman, selamat datang di study group Hima SP di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro tahun 2021. Perkenalkan, nama aku Azizah dan pada SG pertama kita akan belajar tentang scope and method of economics, the economics problem, demand supply and market equilibrium, demand and supply application, serta elasticity. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh nih tentang mengapa sih kita harus belajar ekonomi. Nah, di sini kita punya 3 alasan. Yang pertama, to learn a way of thinking, to understand society, dan yang terakhir itu to be an informed citizen. Nah, kita nanti juga akan membahas tentang scope dari ekonomi, di mana dibagi dua menjadi mikroekonomi dan makroekonomi. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas lebih jauh tentang metode dari ekonomi dan kita akan mengupas gitu ya definisi-definisi atau arti dari model, variabel, atau Occam Razor. Nah, di buku Cash and Fair juga di edisi 12 kita tuh dikasih tahu gitu ya kalau di ilmu ekonomi itu ada quotient and pitfalls. Mungkin ini ada beberapa teman-teman yang udah baca juga. Yang pertama ada post hoc ergo proper hoc, itu nanti artinya apa, terus gimana sih contohnya. Nah, yang kedua itu ada fallacy of composition, itu juga apa sih artinya dan bagaimana contohnya. Terus nanti juga ada nih kalau untuk membuat kebijakan ekonomi itu hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini tuh ada 4, ada efisiensi, equity, growth, dan stability. Tuh, mohon maaf yang growth-nya ini agak typo. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang the economics problem, scarcity, and choice. Jadi, gimana sih kita untuk memaksimalkan sumber daya yang ada gitu ya. Di sini tuh 3 pertanyaan utama dari ekonomi itu. Yang pertama ada apa sih yang harus diproduksi, terus bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa. Jadi ada what, how, and for whom gitu. Nah, yang pertama tuh kan pasti kalau kita mau produksi itu harus ada sumber dayanya dulu ya, entah itu sumber daya alam, sumber daya manusia, atau capital. Nah, selanjutnya setelah kita udah punya sumber dayanya atau resources-nya, kita akan mulai untuk memproduksi gitu. Nah, ini masuk nih bagaimana sih cara memproduksinya, dan yang terakhir untuk siapa, apakah untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk remaja, ataupun untuk siapa sih si target pasar dari produk yang kita produksi gitu. Nah, selanjutnya kita nanti akan membahas lebih dalam juga tentang opportunity cost, terus ada juga comparative and absolute advantage. Itu lebih ke bagaimana sih kalau kita mau melihat suatu negara tuh melalui komparatif atau absolute advantage-nya gitu. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan membahas lebih lengkap gitu ya, titik-titik di kurva PPF ini atau Production Possibility Frontier. Jadi di titik A ini apa, titik B apa, titik E apa, D bagaimana, F gimana, dan G itu apa sih artinya. Nah, selanjutnya di ekonomi itu punya 3 sistem ekonomi. Yang pertama ada common economies, kemudian ada laissez-faire economies atau the free market, dan yang terakhir ada mixed system. Itu nanti gimana sih contohnya dan apa aja yang dipelajari di setiap sistem ekonomi ini gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab demand, supply, and market equilibrium. Nah, seperti yang udah teman-teman tahu, kalau perputaran ekonomi itu kan ada 2 market ya, ada input market dan ada output market, di mana input market ini merupakan faktor-faktor yang dibutuhkan dalam produksi di ekonomi, contohnya seperti labor, capital, dan land. Nah, setelah dari input market ini diproduksi di firm atau di perusahaan atau di pabrik, nanti hasilnya akan menghasilkan output market berupa goods and services atau barang dan jasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke demand. Nanti kita akan belajar
lebih lengkap lagi tentang apa sih yang dimaksud quantity of demand, terus hukum dari permintaan gimana, the law of demand, terus kenapa kurva demand itu downward sloping, apa bedanya dari perubahan quantity demanded versus perubahan dari demand, dan bagaimana sih demand function-nya. Kemudian ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi demand atau permintaan dari rumah tangga atau individu. Nah, selanjutnya apa sih perubahan dari shift of demand dan movement along the demand curve? Nanti kita akan belajar lebih lengkap di study group. Kita juga akan membahas dari sisi produsennya, bagaimana quantity of supply, law of supply-nya bagaimana, terus kenapa kurva supply itu positif, dan yang terakhir ada supply function. Nah, kemudian ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari supply. Terus perbedaan dari shift of supply dan movement along the supply curve. Oke, selanjutnya setelah kita pelajari nanti tentang supply and demand, kita masuk ke market equilibrium. Nah, di market equilibrium juga nggak selamanya market itu berada di titik equilibriumnya, tapi kadang ada juga yang disebut dengan excess demand dan excess supply. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang consumer surplus serta producer surplus. Kemudian ada juga yang namanya deadweight loss, yang dimana kondisinya itu tidak berada di equilibrium gitu. Nah, yang bab terakhir kita nanti juga akan belajar tentang elasticity, perbedaan dari slope dan elasticity, kemudian bagaimana sih cara menghitung elastisitas, dan ini ada 3 caranya, perbedaannya apa aja. Kemudian ada tipe-tipe elastisitas dan nanti kita juga bahas tentang contoh-contohnya. Kemudian ada hal-hal apa aja mengakibatkan perbedaan dari elastisitas. Terus ada the other elasticity atau elastisitas yang lainnya. Di sini dibagi 3 seperti income elasticity, cross price elasticity, dan elasticity of supply. Nah, mungkin seperti itu gambaran besar untuk study group yang pertama. Selamat mengikuti study group. See ya.